Sejak zaman nabi-nabi itu sudah tuduhan dari rejim itu sudah terjadi. Setiap rejim ada musuhnya, setiap musuh ada rejimnya. Setiap munafik ada zamannya, setiap zaman ada munafiknya. Kita mulai dari zaman Ibrahim. Good looking, berwajah tampan itu umumnya, bukan umumnya ya, orang-orang beriman itu wajahnya tampan dalam arti bersih dan bercahaya. Kita lihat orang-orang soleh, para ulama, para orang-orang soleh, para orang-orang alim, itu wajahnya bersih dan bercahaya. Kenapa? Ruka'is sujud, bekas sujud itu diakui Allah dalam Al-Quran, dipamerkan Allah dalam Al-Quran, disebutkan Allah dalam Al-Quran. Kenapa? Karena tampilan itu, wajah adalah tampilan dari ketulusan dan kebeningan hati seseorang. Bapak lihat wajah-wajah para ulama, wajah-wajah orang soleh, para wajah-wajah orang yang taat, wajah-wajah orang tawadhu. Itu memang bersih dan bercahaya. Semua nabi dan rasul ganteng loh Pak, berwajah tampan. Tapi nabi yang paling ganteng di muka bumi ini ada 3. Pertama Nabi Yusuf, kedua Rasulullah, ketiga Nabi Adam. Nah, tuduhan kemarin, sinyalemen bahwa yang good looking berwajah ganteng itu terindikasi bibit-bibit radikal. Kita luruskan dulu, radikal itu diambil dari akar kata radi, artinya mengakar. Itu bahasa Spanyol, artinya mengakar. Justru orang beragama itu memang harus radikal. Akar atau landasan umat Islam, pondasi umat Islam Al-Quran dan Sunnah. Otomatis orang hafiz Quran, para ulama-ulama itu landasannya Al-Quran dan Sunnah. Wajah mereka berwajah ganteng karena ruka'is sujud, mereka sujud banyak kepada Allah. Seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku agar bersamamu di sorga, jannah." Jawab Rasulullah, "Tolong bantu aku banyak bersujud kepada Allah." Artinya apa? Banyak sholat sunnah. Kelihatan di wajah mereka bercahaya, wajah mereka bersih. Minimal 5 kali sehari semalam kita berwudu. Belum ditambah sholat duha dan tahajud, sholat mutlak dan tahiyatul masjid, sholat rawatib. Saya hitung-hitung bisa 70 rakaat sehari. Masya Allah. Bagaimana tidak wajah orang-orang soleh itu bercahaya? Kenapa justru hafiz dan hafizun itu dituduh ada indikasi bibit-bibit radikal? Karena ketakutan terhadap Al-Quran. Al-Quran kitab yang sempurna, sama dengan Perancis itu. Ada tuduhan-tuduhan yang kemarin mengatakan good looking itu terindikasi radikal. Itu suara itu sudah datang sejak zaman Nabi Ibrahim, Pak. Kenapa zaman Nabi Ibrahim dimulai permusuhan yang begitu tegas terhadap Nabi dan Rasul? Jawabnya sederhana. Karena Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Kedua, bapaknya para nabi. Yang ketiga, tegas terhadap penyembahan berhala. Yang keempat, transparan dan vulgar, menghancurkan patung-patung sembahan pada saat itu. Makanya disebut Nabi Ibrahim itu bapaknya tauhid. Yang kedua, Nabi Ibrahim disebut apa, Pak? Bapaknya para nabi. Nabi yang paling banyak melahirkan anak dan keturunan sampai hari ini dari keturunan Bani Israel dan Bani Ismail. Dimulai dari mana? Ismail dan Ishak. Ishak garisnya Isa Al-Masih, Ismail garisnya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jarak antara Nabi Ibrahim kepada Rasulullah berapa? Lebih kurang 6.000 tahun. Dari bangsa Ur beliau itu kan. Masya Allah. Nah, mereka lah yang mendirikan Baitullah bersama Ismail. Kenapa karakter Ibrahim dihancurkan? Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millah Ibrahim yang lurus, kata Allah dalam Al-Quran. Dan banyak dipuji Allah seperti Rasulullah memuji Muhammad bin Abdullah dalam Al-Quran. Karena bapak tauhid. Kedua, berani terang-terangan memusuhi penyembahan berhala dan orang yang menyembah berhala, dan berhasil menghancurkan patung-patung berhala itu. Yang kedua, mungkin satu-satunya nabi yang satu negara memusuhinya secara kelembagaan. Terjadi sekarang perulangan sejarah. Satu negara yang langsung secara kenegaraan dipimpin oleh kepala negara memusuhi Nabi Muhammad dan Islam, dan tidak ditemukan dalam abad ke-20 ada kepala negara memprovokasi rakyatnya agar memusuhi agama tertentu. Baru saya temukan selama 100 tahun terakhir ini. Selama ini permusuhan antar umat beragama di sebuah negara itu antar umat.
bukan hasil rekayasa provokasi dari kepala negara sebagai lembaga resmi negara. Ini langsung presidennya. Ini luar biasa sebuah kebiadaban di abad 21 ini, Pak. Tidak saya temukan negara Islam di muka bumi ini yang memprovokasi umatnya memusuhi agama lain walaupun itu minoritas di negara. Contoh Saudi Arabia, Qatar, Indonesia, Malaysia, Brunei, Nigeria, Sudan, Turki, Aljazair. Enggak pernah kepala negara terang-terangan lembaga negara memusuhi agama minoritas di mayoritas muslim. Tidak kita temukan. Coba cek, tidak saya temukan, Pak. Ini kepala negara resmi menyebarkan permusuhan kepada Islam. Antum udah lihat kan video yang sholat Jumat kemarin itu? Dilarang sholat Jumat, akhirnya karena umat Islam kehabisan tempat, kehabisan akal. Mereka sholat di pinggir-pinggir jalan depan masjid itu, masih juga diprovokasi tanpa penjagaan petugas keamanan. Ini sebuah kebiadaban di zaman modern, sebuah perbuatan keji dan tidak mungkin bisa dimaafkan lagi. Negara yang beragama, Pak. Negara Bulgaria saja yang ateis dan komunis, negara Hongaria, negara Rusia yang tidak beragama, Putin terang-terangan mengeluarkan pernyataan resmi sebagai kepala negara di sana. Jangan coba-coba munculkan karikatur itu di ruang publik. Di mana pengguna agama seperti ini? Gitu. Tapi sayangnya sampai hari ini setahu saya Indonesia sudah mengeluarkan pernyataannya atas nama presiden. Udah. Kapan dikeluarkan itu? Terus apa sikap Indonesia? Saya nggak pernah nonton televisi lagi. Ya? Statementnya ditanyakan kepada saya beberapa pertanyaan. Apa yang kita lakukan? Kalau saya lebih sepakat, harus ada sidang darurat organisasi konferensi Islam. Karena apa, Pak? Ini berpeluang memacu terjadinya seperti perang salib. Karena jumlah Islam di Eropa terbanyak itu justru di Perancis, 13%. Pertumbuhan Islam tertinggi ternyata di Eropa Barat itu, Pak, di Perancis, menyusul Inggris dan Belanda. Kenapa Islam itu sekarang lebih mudah diterima, lebih berkembang di negara-negara maju yang di sana teknokrat dan saintis? Karena Islam, agama dalil, bisa dipertanggungjawab secara ilmiah. Bulan depan akan saya bahas bagaimana Islam memandang dari sisi biologi. Al-Quran memang betul bukan buku biologi, tapi menjelaskan perkembangan janin dalam kandungan sempurna sejak bertemunya sperma, nempel di dinding uterus, berkembang menjadi janin, kemudian berkembang menjadi anak. Dijelaskan dalam Al-Quran. Bulan depan insya Allah kita bahas. Al-Quran betul bukan buku astronomi dan bukan ilmu falak, tapi Al-Quran menjelaskan tentang peredaran matahari dan bulan, dijelaskan di surat Yasin. Islam bukan buku psikologi tentang kejiwaan, tapi Allah jelaskan bagaimana orang-orang, mulai dari orang baik sampai orang jahat dalam Al-Quran. Orang terbaik di muka bumi ini dijelaskan Rasulullah. Al-Quran memang bukan buku sejarah, tapi secara historikal bumi diciptakan sampai dikiamatkan. Al-Quran sempurna membahas. Cuma persoalannya, kenapa dibenci orang kembali ke Quran? Kenapa dikatakan good looking? Kenapa dibenci para hafiz? Karena dikhawatirkan mereka akan mendistribusikan informasi Al-Quran kepada manusia. Logikanya, jika manusia sudah mengimani dan mengagumi Al-Quran, dia akan bangga mengamalkan Al-Quran. Ini yang ditakutkan dunia. Jika mereka sudah mengimani, mengamalkan Al-Quran, mereka mengagumi kebenaran Al-Quran, dikhawatirkan umat manusia kembali ke Quran, back to Quran. Itu yang ditakutkan manusia sekarang. Apalagi 10 tahun terakhir ini, pertumbuhan hafiz dan hafizah di muka bumi ini luar biasa, Pak. Penghafal Al-Quran. Pertumbuhan orang yang mencintai Al-Quran, rumah-rumah tahfiz luar biasa di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, Pak. Yang kedua, banyaknya inspirasi yang didapatkan saintis, justru ilmu itu ditemukan dari Al-Quran. Contohnya peredaran matahari dan bulan. Contohnya besi bukan dari bumi tapi dari langit akibat benturan. Setelah diselidiki luar biasa. Contoh sederhana, bukan ke Al-Quran. Surah 57 Al-Hadid ayat 25. Allah menginduksi 3 hal di surat 57 itu. Pertama, kepastian hukum tentang kelahiran Rasul.
Yang kedua, kekuatan dan keadilan Al-Quran, bagaimana menegakkan kebenaran keadilan. Yang ketiga, harus kewajiban mempertahankan kebenaran, karena Allah sudah menurunkan besi berkekuatan dari langit. Jadi orang barat itu bingung, kok Al-Quran sempurna bicara pertahanan negara. Nanti kita kompir ke surat 3 ayat 200. Ayat-ayat inilah yang menakutkan, makanya good looking itu mereka takuti. Wajah-wajah orang taat itu mereka takuti. Karena orang-orang taat itu dekat dengan Quran, disinyalir, dikhawatirkan. Ucapan mereka sangat mempengaruhi sistem berpikir orang di sekitar mereka. Itu berbahaya dalam pandangan mereka. Bagi orang kafir dan munafik, tapi bagi orang beriman menyenangkan dekat orang good looking. Kenapa negara maju seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Italia, Amerika pertumbuhan Islam luar biasa? Karena saintis mereka objektif meriset Al-Quran dan terbukti Al-Quran motivator para saintis negara maju. Sementara di negara-negara under development, negara berkembang, mereka menuduh Islam dengan kebencian, bukan karena penelitian dan analisa. Jadi masa depan Islam itu saya lihat tumbuhnya di Eropa, bukan di Asia. Di Asia penuh dengan pemurtadan, apalagi Indonesia di musim corona. Karena kedisinan dan kebodohan mereka murtad. Kenapa orang memusuhi Al-Quran? Kenapa orang memusuhi Islam satu? Islam satu-satunya agama yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bisa uji saintis, uji medis dan klinis. Islam. Kedua, Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak bisa dirusak dan diacak dan memotivator terbaik baik manusia dan kemaslahatan. Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak bisa diacak baik pengikutnya apalagi orang di luarnya. Al-Quran surah 15 Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara sempurna. Itu makanya kenapa dimusuhi good looking, karena dikhawatirkan akan menginduksi suara kebenaran kepada manusia dan akan merusak peradaban tidak benar. Yang ketakutan mereka terhadap good looking itu karena mereka berwajah tampan, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dikhawatirkan akan merusak peradaban buatan manusia. Itu kata kunci sebenarnya. So mereka lihat Eropa Barat, mereka ketakutan. Inggris sekarang khawatir luar biasa. Di Belanda gereja luar biasa berubah dari masjid. Di Inggris 480 sekarang sudah jadi masjid. Begitu gereja mau dijual, gereja Katolik mau dibeli pengusaha dengan harga yang mahal, tiba-tiba ada tawaran dari pengurus masjid. Apa kata sang pastor? Biarkan orang muslim yang membeli gereja ini agar Tuhan masih disembah di tempat ini. Jangan kasih sama pengusaha dengan harga di bawah harga pasar. Gereja itu pun sekarang dibeli menjadi masjid. Masya Allah. Terlepas kita beda agama, tapi mereka masih menghormati agama kita agar Tuhan masih disembah di tempat ini, kata sang pastor. Subhanallah. Karena mereka kadang objektif bicara Islam, mereka objektif bicara Quran. Seperti saya dialog dengan seorang Chinese 2 jam lebih. Beliau orang kaya raya, masih muda, harta melimpah, minta dialog dengan saya. Habis dialog saya bilang, Mas mohon maaf sekali, jangan tersinggung. Kapan masuk Islam? Saya belajar dulu Pak. Apa kesimpulan konklusi kita dialog 2 jam ini? Jakarta Selatan kejadian ini. Pak, saya sangat mengagumi Al-Quran. Dibukanya semua aplikasi Quran di HP ada, aplikasi hadis Sahih Bukhari Muslim ada, sifat dan tabiat Rasul yang mulia ada. Mohon maaf ya Mas, jangan tersinggung. Kenapa Mas tidak memasuk Islam padahal Mas jujur mengakui Islam? Biasa orang Katolik. Apa dia bilang? Saya belum dapat hidayah Pak Ustadz. Saya belum dapat hidayah. Habis saya pun pamit pulang, masuk ke mobil. Begitu menutup mobil, pintu mobil saya, dia bilang, Mas mohon maaf ya, saya doakan ya supaya Bapak dapat hidayah. Doakan ya Pak, insya Allah. Apa dia? Begitu saya salam dia, mudah-mudahan Bapak diberkahi Tuhan ya. Barakallahu fiik. Lebih pasti dia daripada antum. Cepet. Barakallahu fiik ya Pak Ustadz. Doakan saya agar dapat hidayah. Betapa mahalnya hidayah itu. Kewajiban kita demi Allah hari ini hanya menyampaikan kebenaran. Tidak bisa merubah orang menerima kebenaran itu. Sampai Allah singgung dalam Al-Quran, wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma anta 'alaihim biwakil.
Dan barang siapa sesat, kesesatan untuk mereka sendiri. Wa ma anta alaihim biwakil, dan kamu bukan pemelihara mereka. Jangan kecil hati ketika diperolok-olok orang kita hari ini. Jangan marah berlebihan ketika seperti ini. Hanya bisa kita lakukan sekarang doa dan doa. Karena apa, Pak? Mau perang kita nggak punya senjata, mau kesana kita tidak punya dana, mau kita bersatu khilafah tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan? What can I do? Hanya doa. Seperti Rasulullah ketika sudah dihujatan luar biasa, bully luar biasa, pencekalan luar biasa, proses percobaan pembunuhan terhadap dirinya di Mekah luar biasa. Hanya satu lakukan Rasulullah, berdoa, ya Rabb, berikan hidayah kepada dua Umar, karena ini luar biasa terhadap dia. Siapa dua Umar ini? Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Abu Jahal itu, Pak. Umar bin Khattab dengan Umar bin Hisham. Ya Rabb, berikan hidayah kepada dua Umar, berikan hidayah kepada dua Umar. 2 kali 24 jam Umar bin Khattab masuk Islam. Subhanallah. Makanya sini saya katakan, kita mau perang akhi, nggak punya senjata. Mau kompak, kita tidak punya khalifah. Mau ke sana, kita tidak punya uang. Mau perang, kita tidak menguasai medan. Satu-satunya cara doa. Menangis antum di sajadah itu. Selamatkan saudara kami ya Allah, di Myanmar, di Perancis, di Bosnia, di Palestina. Masya Allah, hanya itu yang bisa keluarkan air mata, berdoa itu. Allah tidak akan membiarkan air mata orang soleh itu tertumpah. Allah malu melihat air mata kita itu, Pak, tertumpah di atas sajadah itu, di tempat sujud itu. Selamatkan mereka ya Allah, mereka saudara kami. Ampuni kami ya Allah, kami belum bisa menolong mereka ya Allah, kami hanya bisa menolong mereka dengan doa hari ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Kita nggak menangis sebenarnya itu, mereka terusir dari negara mereka, mereka dibantai di negara mereka, mereka dilecehkan di negara mereka, mereka lahir dan besar di Perancis, udah ratusan tahun mereka di sana, bahkan mualaf-mualaf itu bersatu dengan mereka. Kenapa tidak diangkat menjadi isu sentral di PBB? Karena korbannya Muslim. Kenapa tidak diangkat menjadi bahan penting dibahas di PBB? Karena korbannya orang beriman. Karena kedengkian mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Kenapa bukan orang Yahudi yang difitnah, orang Nasrani yang dibully, orang Hindu yang dilecehkan? Tidak, Pak. Kenapa kita umat Islam? Karena kita agama tinggi, mau direndahkan. Kita ini agama mulia, mau dihinakan. Agama kompak, mau diceraikan. Agama bersatu, mau dihancurkan. Agama yang benar, mau dikotori. Sederhana kok konsepnya. Kenapa good looking dibenci? Karena mereka akan menyampaikan kebenaran di muka bumi ini. Berbahaya bagi orang kafir dan munafik. Allahu Akbar. Kesimpulan sederhana dari saya, Pak. Kembali saya ulang kesekian kali di banyak tempat. Semua orang bisa menyalahkan Islam, tapi Islam tidak akan pernah terkalahkan. Bapak catat ini. Semua orang bisa menyalahkan Islam, tapi Islam tidak pernah terkalahkan. Menyalahkan silakan, tapi tidak akan pernah terkalahkan. Satu negara memusuhi Ibrahim, endingnya Ibrahim diselamatkan. 13.000 lebih pasukan dipimpin pasukan terlatih oleh Fir'aun, tapi endingnya Musa diselamatkan. Rasul dihujat, dibully dan percobaan pembunuhan berapa kali oleh kafir Quraisy, tapi yang dimenangkan Allah hanya Rasulullah. Jangan pernah takut. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan kamu ragukan kebenaran ini karena datangnya dari Allah, Rabbus samawati wal ardh. Kebenaran ini datangnya dari Allah, akan dibela oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang beriman, jika kamu menolong agama Allah akan mudahkan langkah-langkah kamu. Kenapa Allah mengalahkan kita? Boleh jadi kita belum ikhlas berjuang. Boleh jadi di antara pejuang ada yang menjadi pecundang. Boleh jadi di antara pejuang ada yang menjadi pengkhianat. Lihat Rasulullah waktu memimpin perang Uhud. Hanya berapa orang yang tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Jangan turun dari puncak Uhud sebelum keperintahkan turun. Mereka turun berebut ghanimah harta perang. Perang dipimpin manusia paling suci di muka bumi ini, paling taat di muka bumi, dikalahkan oleh Allah karena dia menantang perintah Rasul. Apalagi kita hari ini.